Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ebenezer Wagner Simamora, SPD, MPD. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Papua. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah landasan pendidikan, yang akan disampaikan dengan metode Delivery Interaction Assessment atau yang biasa disingkat dengan DIA. Video ini dibuat untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan memulai dengan deskripsi mata kuliah landasan pendidikan. Mata kuliah landasan pendidikan merupakan mata kuliah wajib pada pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 1. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan pengembangan melalui kemampuan dalam menjelaskan, membedakan, memberikan contoh, menganalisis, serta mengkritisi konsep pendidikan dan mengaitkannya dengan realita praktik pendidikan sehari-hari. Mata kuliah ini secara konstruktif memberikan pengalaman belajar, mengkondisikan untuk melakukan pengkajian dan tindakan terbimbing dalam upaya pemilikan wawasan dasar ilmu pendidikan yang dapat dijadikan titik pijak dalam melaksanakan aktivitas pendidikan. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi hakikat pendidikan, hakikat ilmu pendidikan, hakikat dan keterkaitan manusia dengan pendidikan, landasan asas dan prinsip-prinsip pendidikan, perjalanan sejarah pendidikan di dunia dan Indonesia, permasalahan pendidikan dalam praktik pendidikan, kemudian konsep dan pengembangan karir, serta isu-isu terkini dalam ilmu pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan ke mata kuliah landasan pendidikan. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Tiga, menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengembangkan pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep landasan pendidikan, menyangkut konsep dasar, fungsi dan tujuan, serta pendekatan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang pengelolaan proses belajar di kelas sebagai implementasi kompetensi pedagogik.
Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pendidikan dan isu-isu pendidikan terkini. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, landasan pendidikan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dalam landasan pendidikan, menyangkut konsep dasar, fungsi, tujuan, dan pendekatan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia dan kebutuhannya dalam praktik pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pendidikan sebagai sistem. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam landasan dan asas pendidikan. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang kurikulum dan sistem pembelajaran di SD. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan, mendidik sebagai ilmu dan seni. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pendidikan dan isu-isu pendidikan terkini. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional. Bahan kajian sub CPMK, yang pertama, konsep landasan pendidikan. Yang kedua, hakikat manusia dan kebutuhannya dalam praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan dan asas pendidikan di Indonesia. Yang keempat, kurikulum dan sistem pembelajaran di SD. Yang kelima, mendidik sebagai ilmu dan seni. Yang keenam, permasalahan pendidikan dan isu-isu pendidikan terkini. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pembelajaran mata kuliah landasan pendidikan dilaksanakan secara asinkronus dan sinkronus, di mana sinkronus dilaksanakan di dalam kelas atau tatap muka. Lalu kegiatan asinkronus dilaksanakan di berbagai platform seperti WhatsApp sebagai ruang diskusi. Kemudian LMS Unipa ataupun menggunakan Google Classroom sebagai sarana pengumpulan tugas mahasiswa. Mata kuliah landasan pendidikan ini menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mulai dari metode ceramah, penugasan, ataupun simulasi. Dan kita juga mengintegrasikan berbagai model pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran project-based learning. Pembelajaran tatap muka ini berlangsung selama 16 pekan, yang dimana terdiri dari 7 pekan tatap muka, 1 pekan ujian tengah semester atau yang disingkat dengan UTS. Lalu 7 pertemuan setelah UTS dan 1 pekan di akhir itu ada ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran mata kuliah landasan pendidikan diperoleh dari yang pertama kuis, kemudian yang kedua tugas-tugas mahasiswa secara mandiri, yang ketiga tugas-tugas kelompok, kemudian UTS dan UAS.
Pembobotan penilaian terbagi menjadi yang pertama, kuis itu bobotnya adalah 10%, tugas mandiri 20%, tugas kelompok atau project itu 20%, UTS 25%, UAS 25%. Sehingga pembobotan penilaian dijumlahkan total menjadi 100%. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan pada mata kuliah landasan pendidikan untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Berikut ini video pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus atau pembelajaran tatap muka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harapkan semua sehat ya. Oke, perkuliahan pada pagi hari ini mata kuliah landasan pendidikan ya, mata kuliah landasan pendidikan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, Bapak minta Septianus untuk memimpin kita dalam doa ya. Septianus silakan maju ke depan. Bulan kita pada pagi hari ini kita tunduk kepala. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan di mana. Oke, baik. Ada yang masih ingat materi pertemuan yang lalu? Ya, yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar landasan pendidikan ya, dan sekaligus kita kontrak perkuliahan ya. Sekarang kita melanjutkan materi. Ini masih materinya konsep dasar landasan pendidikan. Bapak tampilkan di slide. Oke. Adapun agenda perkuliahan kita pada pagi hari ini, yang pertama itu definisi landasan pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga fungsi pendidikan, yang keempat itu permasalahan pendidikan di Indonesia, kemudian yang nanti selanjutnya itu yang kelima diskusi ya, diskusi kelompok, dan yang terakhir nanti Bapak akan tarik kesimpulannya. Oke, slide selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi landasan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Oke, yang di belakang bisa kelihatan ya di gambar kegiatan apa ini? Ya, ini adalah kegiatan proses pembelajaran ya. Mereka sedang diskusi ya. Ada ibu guru dan siswa-siswi SD ya. Nah, mereka melakukan proses pembelajaran. Nah, guru tidak hanya mengajar saja, tapi juga harus bisa mendidik ya, mendidik dan membimbing. Nah, ini kaitannya dengan materi kita tentang pendidikan. Kita lihat dulu yang pertama, definisi pendidikan menurut para ahli. Ya, di sini Bapak sudah rangkum, ada 4 ahli ya, yang kita bisa lihat di slide ini. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan, budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tubuh anak.
ya. Kemudian yang kedua ini John Dewey, suatu proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Kemudian menurut Mahmud Yunus, pendidikan adalah upaya mempengaruhi seseorang agar penguasaan ilmu pengetahuan bertambah. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga awak dan memudahkan mencapai tujuan dan cita-cita yang tinggi. Terangkum definisi dari pendidikan ya, yang dimana menuju kepada tujuan yang ingin dicapai. Kita lihat selanjutnya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Oke, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, pendidikan adalah usaha sadar ya. Jadi sadar dan terencana. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, kan hukum pendidikan di Indonesia. Ada yang tahu? Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, betul sekali ya. Itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 ya. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ya. Jadi wajib bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kepada setiap warga negara. Itu diatur dalam undang-undang ya. Kemudian landasan yang kedua adalah, nah, adapun tujuan pendidikan. Nah, kita lihat sama-sama. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Nah, tujuan pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Ya, jadi ini tujuan pendidikan di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tadi yang sudah kita lihat sama-sama itu peserta didik harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Nah, kita lihat di depan sini ada ranah pertama, ranah kognitif ya. Yang kedua ranah afektif. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Nah, kalau ranah kognitif ini berfokus pada aspek intelektual ya, dan kemampuan berpikir, pengetahuan. Kemudian yang kedua ranah afektif ini berkaitan dengan aspek emosional, perasaan, nilai, sikap ya, berkaitan dengan sikap. Kemudian yang ketiga ranah psikomotorik ya, berhubungan dengan aspek keterampilan fisik dan motorik ya, berkaitan dengan keterampilan ya. Oke, ketiga ranah ini harus dimiliki oleh seorang guru ya. Jadi harus dimiliki oleh seorang guru. Lanjut. Nah, fungsi landasan pendidikan. Yang ini Bapak ada bagi menjadi 5 ya.
Mana yang pertama sebagai dasar hukum. Yang kedua sebagai tolak ukur ya, kualitas. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman praktik pendidikan. Yang keempat sebagai alat analisis. Dan yang terakhir sebagai pelindung. Nah, selanjutnya masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia. Ini masalah pendidikan di Indonesia ini ada banyak sekali ya. Tapi Bapak hanya rangkum saja menjadi 5. Yang pertama di sini rendahnya kualitas sarana fisik. Ya, yang pertama itu yang kita bisa lihat secara umum itu masalah pendidikan di Indonesia itu rendahnya kualitas sarana fisik. Kantor, kemudian laboratorium, ruang kelas ya. Itu kalau di daerah terpencil masih kurang ya. Kedua, itu rendahnya kualitas guru. Rendahnya kualitas guru. Kurangnya pelatihan, ya, kurangnya mengikuti webinar, seminar. Jadi ini yang bisa menyebabkan rendahnya kualitas guru. Masalah yang ketiga ini adalah rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru. Ini gaji guru, tunjangan guru, ini menjadi penyebab juga. Kalau gajinya rendah, maka semangat motivasinya menjadi guru makin. Ya, ini sebagai motivasi ya, kesejahteraan guru itu kalau orang dapat gaji, tunjangan yang baik, hidup yang layak, maka proses pembelajaran itu juga bisa terpengaruh ya. Ya, keempat ini adalah rendahnya prestasi siswa. Ya, rendahnya prestasi siswa. Mahasiswa kita mungkin kalau Bapak lihat di sekolah-sekolah itu masih malas untuk mengikuti kegiatan event-event. Contohnya misalnya olimpiade. Yang terakhir ini adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Nah, sebagai guru, sebagai insan pendidik harus memiliki 4 kompetensi ini ya. 4 kompetensi ini. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang kedua kompetensi kepribadian. Yang ketiga kompetensi sosial ya. Yang keempat kompetensi profesional ya. Nah, kita lihat di sini kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengembangkan potensi peserta didik serta mengevaluasi hasil belajar ya. Kemudian kompetensi kepribadian, kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Ya. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu bersosialisasi. Ya. Kemampuan guru yang ketiga adalah kemampuan guru dalam kompetensi sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Ya, jadi kalian harus mampu bersosialisasi. Kelak nanti menjadi guru, kalian harus bisa berkomunikasi dekat dengan orang tua, siswa ya. Nah, itu termasuk juga tenaga kependidikan. Mungkin nanti di sekolah ada PU ya. Nah, nanti harus dekat juga. Oke. Selanjutnya yang keempat, kompetensi profesional. Kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam,
serta mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sudah jelaskan terkait dengan materi konsep dasar landasan pendidikan. Nah, anak-anakku semua sampai di sini sudah paham? Sudah paham ya semua? Oke. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Nah, dalam sesi diskusi ini Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya. Jadi 4 kelompok, nanti ada 4 soal yang Bapak akan bagikan, nanti dijawab bersama dengan teman sesuai dengan gagasan kalian ya. Ya, jadi buat kelompok. Silakan membentuk kelompoknya ya. 2 kelompok. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Sama dengan kelompoknya. Ya, selanjutnya ini kita akan masuk dalam presentasi hasil kerja kelompok ya. Ya. Yang Bapak minta maju di luar adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, saya Indriani, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan macam-macam landasan pendidikan yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan pemikiran filsafat yang mendasari tujuan, nilai, dan prinsip pendidikan. Contohnya adalah landasan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Kanan ya. Perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah konsep dalam pendidikan yang menekankan pentingnya kerjasama antara 3 lingkungan utama dalam proses pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andi Ferdinand DG. Saya ada perwakilan dari kelompok 3. Akan menjawab pertanyaannya Bapak dosen, mengapa penting untuk memahami landasan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut jawaban kami, memahami landasan pendidikan sangat penting karena membantu dalam yang pertama, merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan relevan. Jawaban dari kami kelompok 3, kami sampaikan banyak terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok keempat. Pertanyaannya yaitu, apa saja masalah pendidikan di Indonesia pada saat ini dan berikan solusi mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruangan kelas yang memadai. Sekian dari kelompok keempat. Terima kasih. Menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat untuk kita, bagi kita, memberikan dasar dan kerangka berpikir yang kuat dalam merancang atau plan, kemudian melaksanakan to do dan mengevaluasi sistem pendidikan dengan memahami landasan tersebut. Diharapkan praktik pendidikan dalam pembelajaran dapat lebih efektif dan relevan dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, sekian mungkin perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Nanti kita akan lanjutkan pekan depan ya. Oke, selamat pagi semua. Demikian deskripsi singkat cuplikan video yang sudah saya laksanakan pada mata kuliah landasan pendidikan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Semoga dapat memberikan gambaran proses pembelajaran
yang dilaksanakan pada mata kuliah landasan pendidikan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya Kemendikti-Saintek, rekan sejawat Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.